Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dionisia Aprilia Karola dengan NIM 27024109444 dari Bina Nusantara University. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok saya dari mata kuliah Karakter Building Agama dengan tema Studi Pengaruh Konten Bertema Agama di Media Sosial TikTok terhadap Sikap Toleransi Generasi Z. Hal yang melatar belakangi kelompok kami dalam mengambil tema ini adalah karena media sosial TikTok saat ini menjadi salah satu media sosial yang digemari oleh generasi Z. Tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai wadah penyebaran informasi, termasuk konten bertema agama. Namun, meningkatnya paparan konten agama ini tidak selalu berdampak positif karena dapat memicu perpecahan jika isinya bersifat sempit ataupun provokatif. Dalam konteks tersebut, toleransi memegang peran yang sangat penting untuk menjaga persatuan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk meneliti sejauh mana konten agama di TikTok mempengaruhi sikap toleransi generasi Z. Kelompok kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja karakteristik konten bertema agama yang sering muncul pada platform TikTok. Yang kedua yaitu apakah konten bertema agama di TikTok ini memberikan pengaruh pada sikap toleransi yang baik pada generasi Z. Yang ketiga yaitu apakah konten bertema agama ini mampu memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya sikap toleransi terhadap umat beragama pada kalangan generasi Z. Dan yang terakhir yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terdorongnya sikap toleransi umat beragama pada generasi Z terkait tersebarnya konten bertema agama pada platform TikTok. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2025, saya melakukan wawancara dengan narasumber yaitu tim Quality Control Saka Pharma yang berusia 24-27 tahun dan masih tergolong ke dalam generasi Z, di mana responden menggunakan TikTok lebih aktif dibandingkan platform lain, seperti Instagram. Mereka secara rutin menggunakan TikTok dengan durasi rata-rata 2 hingga 3 jam per hari, meskipun jumlah waktu tersebut dapat berkurang saat aktivitas harian lebih padat dan bertambah saat waktu luang. Kemudian, pengguna lebih sering mengakses For Your Page atau FYP dibandingkan mengikuti akun tertentu karena variasi kontennya yang lebih luas. Konten bertema agama juga cukup sering muncul di FYP, baik bersifat edukatif seperti kajian atau podcast tentang toleransi, maupun yang menghibur seperti video war takjil saat bulan Ramadan. Ketika menggunakan konten agama yang berbeda keyakinan, narasumber cenderung menyaring informasi yang mereka terima, melewatkan konten yang jika dirasa menyimpang atau melaporkannya kepada pihak platform. Selain itu, mereka menyadari bahwa konten agama di TikTok sering memunculkan interaksi beragam di kolom komentar, mulai dari diskusi yang sehat hingga perdebatan yang memicu konflik. Konten edukatif dinilai bermanfaat karena dapat menambah wawasan serta meningkatkan sikap toleransi antar pengguna. Sebaliknya, konten provokatif dipandang berpotensi memecah kerukunan dan dapat memicu perdebatan yang tidak sehat. Untuk mengantisipasinya, narasumber memilih melaporkan konten atau memberikan kritik dan saran yang membangun melalui kolom komentar. Selanjutnya, generasi Z diharapkan dapat menjadi agen perdamaian di ruang digital dengan cara tidak menyebarkan hoaks, tidak memperkeruh suasana, serta menghindari keterlibatan dalam adu domba. Narasumber juga mengungkapkan langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan SDG nomor 16 untuk menciptakan lingkungan yang adil, damai, dan inklusif. Kemudian, narasumber juga memiliki pesan penting untuk generasi muda, yaitu untuk menghargai pilihan dan keyakinan orang lain, sebagai inti dan sikap toleransi yang harus dijaga. Dengan menjunjung tinggi toleransi, generasi muda dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan membangun persatuan di tengah keberagaman. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami antara lain, yang pertama, peningkatan literasi digital di sekolah dan perguruan tinggi untuk membekali generasi muda mengenali konten provokatif dan memverifikasi informasi. Yang kedua yaitu kolaborasi antara konten kreator, tokoh agama, dan pendidik untuk menghasilkan konten agama yang positif, akurat, dan membangun toleransi. Yang ketiga yaitu adanya perbaikan sistem moderasi TikTok agar penyaringan konten sensitif lebih ketat dan responsif terhadap laporan pengguna.
Yang keempat yaitu edukasi etika bermedia sosial bagi pengguna agar mampu bersikap bijak dalam mengonsumsi, merespon, dan membagikan konten. Yang kelima yaitu partisipasi aktif pengguna dalam melaporkan konten provokatif dan ikut membangun diskusi yang sehat di ruang digital. Saat melakukan wawancara dan mengerjakan tugas ini, saya memiliki refleksi pribadi, yaitu dari hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan, saya menyadari bahwa media sosial seperti TikTok memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk cara pandang dan sikap toleransi generasi muda. Konten yang singkat namun padat membuat informasi dengan mudah tersebar, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Hal ini menuntut kita, khususnya generasi Z, untuk memiliki kesadaran kritis dan kemampuan memilah informasi sebelum menerimanya mentah-mentah. Saya melihat bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon perbedaan tersebut dengan bijak di ruang digital. Pengalaman di lapangan mengajarkan bahwa perubahan sikap di dunia maya harus dimulai dari diri sendiri, kemudian diperluas melalui edukasi, kolaborasi, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana membangun persatuan, bukan memecah belah. Kesimpulannya adalah, TikTok menjadi platform favorit generasi Z karena kontennya beragam dan informatif. Konten agama di FYP dapat memperkuat toleransi jika bersifat edukatif, namun berpotensi memicu konflik jika provokatif. Generasi Z telah berupaya menyaring informasi dan melaporkan konten bermasalah. Namun, diperlukan peningkatan literasi digital, kolaborasi antar pihak, dan peran aktif platform agar media sosial mendukung nilai toleransi serta sejalan dengan SDG nomor 16. Sekian presentasi saya pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.